Ini jarak ulun tadi bisa kita ambil kesimpulan, artinya tangan itu ada yang berkah, ada yang tidak. Dulu ada cerita orang soleh bailang ke rumah. Bailang ke rumah ada salah seorang yang katuju lawan orang soleh, orang alim. Jadi sidin ini, amun ada orang alim, orang soleh bailang ke rumah sidin, memasakan itu bagus. Jadi dia nang tamu nang orang soleh nih, banyak juga masak. Kalau bahasa gitu kan, banyak benar memasak. Menggasan ulun, dia paling sedikit cukup baik. Kenapa jadi banyak benar memasak? Dijawab orang nang ampun rumah. Ini anu tuan guru ulun memasak nih itu banyak. Biar makanan ini pihan liati kan cukup sudah. Biar berkah. Sisanya kan pada tambahan bahasa anak-anak ulun, keluarga ulun, tetangga ulun, biar semua mendapatkan berkah dia. Artinya dicapai kan, dilihat kan. Nyalain makanan sang dilihat orang soleh, yang lawan ada dia orang soleh. Nah di situ mencari berkah. Nah di sini jar ulun tadi, kenapa dagangan itu tadi laku? Karena tangan yang memegang, tangan orang yang berkah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kembali baginda Al-Amin ke Mekah. Manakala sampai ke Mekah disambut oleh Sayyidah Khadijah dengan senang dan gembira dan ucapan terima kasih. Artinya, nah di sini pelajarannya, amun orang tuh berbuat baik lawan seorang berterima kasih. Yang Allah itu bisa dijumlahkan oleh Sayyidah Khadijah lawan Rasulullah. Amun orang tuh buat baik lawan seorang berterima kasih. Ini kadang baru kita lah, orang berbuat baik lawan seorang, mana tak tahu orangnya berterima kasih kata apa kata. Nah tapi kan akhlak yang terpuji itu siapa aja orangnya, nang anungkah pada seorang, nang halus kepada seorang, kita berterima kasih. Walau anak-anak berterima kasih, mengajarinya, anak-anak tuh mengajarinya artinya amun kayak ini orang berbuat baik kena kan kayak itu juga orang berterima kasih menyawankan anak-anak. Amun kita lawan Tuhan sudah saling menghormati setiap kayak artinya berterima kasih. Ini sudah dicontohkan oleh Sayyidah Khadijah. Jadi kita membaca manaqibnya mengambil pelajaran, mengambil hikmah daripada cerita hidup orang-orang soleh. Kemudian setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak baginda Al-Amin serta keberhasilan di dalam berdagang, maka tertanam di hati Sayyidah Khadijah perasaan cinta dengan baginda Al-Amin. Ditambah lagi cerita daripada Maisarah akan keajaiban yang terjadi pada baginda Al-Amin di dalam perjalanan ketika berdagang ke Syam. Jadi jar Maisarah ini ngaran lalagian dan di dunia betul lagi. Cuma ngarannya kita kayak di dunia, cuma Maisarah itu lalagian. Artinya jar Maisarah mengisahkan lawan bos, ya, kalau istilahnya itu bos, kalau Sayyidah Khadijah itu majikan. Sayyidah Khadijah ini orang alim. Sidin ini sudah tahu, pernah belajar lawan guru Sidin. Jar guru Sidin di akhir zaman kaina akan keluar Nabi akhir zaman. Nang cirinya kaini. Nah Sayyidah Khadijah ini mulai curiga sudah. Ini orang ini kayaknya ada ciri-cirinya yang disebutkan guru ulun nih. Makanya Sidin menakuni lawan pembantu tadi. Kenapa jadi sampai dagangan maka biasanya laku benar, untung berlipat-lipat, ujung berlipat-lipat. Artinya ada suatu keajaiban di sini. Akhirnya ditakunakan lawan Maisarah. Kayak apa kisahnya dalam perjalanan tadi? Yang pertama jar Maisarah, ketika kita di perjalanan banyak keajaiban. Di antaranya awan yang menaungi selama dalam perjalanan.
dikasih Allah. Sebutin laki-laki. Yang kedua, onta yang tunduk dan patuh. Onta itu apa aja yang disuruh Rasulullah empatan. Bagian onta ada patuh malih benar-benar orangnya untuk benar-benar moninya ada hakun kayak begitu malih benar. Tapi di sini ontanya hakun mana? Menurut di mana diarahkan tidak. Amun sudah hamuk onta tuh malih benar ya. Bayangkan aja tinggi orang itu apa? Perjalanan yang cepat sampai dan mudah. Artinya perjalanan itu seakan-akan bumi itu berlipat. Berkah perjalanan itu tadi. Yang setelahnya mendengar cerita yang demikian, maka bertambah kuat cinta Sayyidah Khadijah. Artinya, bujurnya sudah timbul dah alamat-alamatnya sudah nang dihadang-hadang ini. Artinya apa? Jar Khadijah, amun ini sudah ada alamat-alamatnya, tuh jadi akan mati. Karena maharap menjadi membaisian laki Nabi akhir zaman. Tapi Sayyidah Khadijah kian-kian sidin orang alim. Amun kada alim, kada bakalan sidin bertawar lawan Rasulullah. Kan sidin nang bertawar lawan Rasulullah. Tapi sidin orang alim, sudah berilmu. Nah, di sini kita bisa mengambil hikmah. Itulah faedahnya ilmu. Mun kita berilmu, kita tahu nang mana nang bujur, nang mana nang salah. Tapi mun kita kada berilmu, jahil, kada tahu apa-apa, rampak terus. Dikira bujur padahal salah. Mengarasi itu masa bujur di seorang aja padahal menurut agama itu salah. Kenapa? Karena kada menuntut ilmu. Tapi kalau Sayyidah Khadijah orang yang berilmu, makanya mun orang berilmu itu kada rugi. Artinya inya bakalan beruntung. Contohnya Sayyidah Khadijah. Jangannya sidin kada berilmu, kada mungkin tertarik lawan Rasulullah. Karena sudah berilmu mencari orang yang ditunggu-tunggu tadi yang keluar tidak. Nah, makanya kita hendaknya semangat menuntut ilmu, menambah pengetahuan. Karena ilmu itu adalah suatu yang kita miliki, keberuntungan bagi kita. Karena ilmu menjaga kita. Jadi apa faedahnya ilmu lawan harta? Apa bedanya ilmu lawan harta? Bedanya amun ilmu menjaga kita. Oh, anak manggawi ini kada sesuai lawan pelajaran nah. Kada jadi. Artinya kada jadi kita berbuat dosa. Artinya kita terjaga ada ilmu. Tapi lawan harta. Siapa nak menjaga? Seorang nak kasih tukang maling menjaga atau ketangan lawan maling dan lain sebagainya. Itu kalau namun ilmu nak menjaga kita, namun harta kita kalang kabut menjaga. Nah itu bedanya ilmu lawan harta. Makanya ilmu itu mulia. Nah di sini ketika tertanam cinta Sayyidah Khadijah kepada baginda Al-Amin, kemudian daripada itu menyuruhlah Sayyidah Khadijah akan Nabisah binti Umayyah untuk menanyakan hal keadaan baginda Al-Amin. Artinya memuruh pembantu yang lain pulang, artinya ada susuruhan. Menanyakan apa? Menanyakan keadaan hal baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah Nabisah kepada baginda Al-Amin dan bertanya, wahai baginda Al-Amin, apakah yang mencegah engkau daripada berkawin? Maka dijawab Rasulullah, aku tidak punya apa-apa di sini, terbesin apa-apa. Berkata Nabisah, bagaimana kalau ada seorang perempuan yang baik akhlak, keturunannya mulia, elok rupanya, artinya bunga, dan kaya raya, menginginkan diri engkau? Dijawab baginda Al-Amin, ya sidin siapa? Yang dikisahkan tadi orangnya kaya raya, bagus rupanya, baik akhlaknya, keturunannya mulia, lengkap sudah. Tapi masih misterius ke orang. Siapa dia sidin?
Kayak kalau kisahnya kan, siapa dia sih? Kemudian berkata Nabi Khadijah. Dijawab baginda Al-Amin. Apa jawaban sini? Ini kita perhatikan jawaban sini. Sesungguhnya aku lihat Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia, akhlak terpuji, akhlak yang dipandang Rasulullah. Kemudian perempuan yang mulia, artinya keturunan daripada keturunan orang baik-baik, bijaksana dan terpelihara daripada pekerjaan kaum jahiliyah. Adalah Rasulullah sugih benar Khadijah dari Rasulullah, atau langkar benar dari Sayyidah Khadijah ada. Padahal di zaman itu kan Sayyidah Khadijah ini walaupun umur sidin tuha tapi sidin langkar benar. Dibilang dahulunya modelnya ratu kah, orang sugih. Cuman di sini yang dinilai Rasulullah akhlak dan kemuliaan keturunan sidin, dan sidin terpelihara daripada maksiat-maksiat Allah. Itu apa yang diukur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian panjang ceritanya, akhirnya kawin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lawan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah kawin dengan Rasulullah. Rasulullah berumur 25, Sayyidah Khadijah berumur 40 tahun. Artinya selisih 15 tahun kalau umur, selisih 15 tahun. Kemudian beruntunglah Sayyidah Khadijah mendapatkan suami pemimpin para anbiya dan mursalin. Nah, hari ini alhamdulillah kita dipanjangkan umur, diberikan taufik dan hidayah, diringankan hati untuk berhadir di acara pada hari ini, yang mana acara ini pembacaan manaqib dan sekaligus mengingat acara maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita perlu pahami, apa sih maulid itu? Maulid itu adalah mengungkapkan rasa gembira, mengungkapkan rasa himung terhadap kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana, di Banjarmasin, di kota-kota yang lain, semua berbondong-bondong untuk merayakan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini buktinya kita itu cinta lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Himungnya kita, mengadakannya kita Maulid ini bukti kita itu bersyukur, mensyukuri atas lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini. Kenapa kita bersyukur? Karena kita ada tahu iman dan Islam kecuali lewat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita itu mengadakan Maulid itu bersyukur dan himung. Nah, rasa himung ini, kegembiraan ini, apakah itu sesuatu yang sia-sia? Ada. Kita himung mengadakan acara Maulid ini dicatat oleh malaikat daripada kebaikan kita. Kita hadir di acara hari ini dicatat itu daripada kebaikan-kebaikan kita, yang mana kayaknya kalau di akhirat kalau kita membuka catatan amal kita, hari ini jam ini bulan hadir Maulid, hari ini jam ini bulan himung dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Itu semua tercatat. Kalau kau bermaksiat kayak itu juga. Tapi alhamdulillah Allah mengasih taufik sehingga kita berhadir di acara pada hari ini. Yang mana buahnya nanti kita petik di alam kubur. Kita akan merasakan di alam kubur, untuk sekarang kita kadang merasa. Amunnya sudah kita di alam kubur, diandak orang di lubang kubur tuh, siapa nama mengawani? Kecuali amal soleh yang seperti ini yang kita hadiri pada hari ini. Kita sembahyang, baca wirid, maulid, himung lawan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, itu nama mengawani kita di kuburan. Sisanya pulihkan
bini kita nang kisah sayang barang. Suruh menunggu di kuburan hakun. Paling untuk membaca talqin udah kulitnya. Itu jual lagi. Kisah apa? Kisah macam-macamnya. Sekalinya mbak bini meninggal, kulit juga ada nama. Siapa nama ngawani? Nama ngawani amal soleh. Seperti kita hadiri hari ini. Nah di sini kata ulama sebagian sirah di dalam kitab sirah seperti Anwarul Muhammadiyah mengadakan acara maulid ini katanya kalau diadakan di kampung itu katanya menjadi sebab tertolaknya bala di kampung itu. Mengadakan maulid karena apa? Karena di dalam maulid itu baca apa? Baca sholawat. Kalau sudah baca sholawat turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa di dalam maulid yang dibaca? Zikir. Apa yang di dalam maulid dibaca? Sirah nabawiyah, yaitu sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Habib Ali Habsyi, "Manamdah illa Muhammad." Kami ini di dalam maulid ini tidak ada memuji kecuali Rasulullah. Adakah yang kita puji di dalam acara ini selain Rasulullah? Kita memuji apa? Siapa misalnya presiden siapa ada kita puji di sini? Tidak ada. Nah kita puji Nabi Muhammad SAW. Makanya majelis ini berkah. Kata ulama, kalau orang mengadakan maulid katanya, sebagian ulama auliya salihin berkata kalau orang mengadakan maulid, yaitu tadi jawaban salah satunya sebab tertolaknya bala di tempat itu dan sebab setahunan di kampung itu baik-baik. Beda kampung nang ada maulid ada apa ada lain kampung ingin panas kan karena salawat ada. Nah kata sebagian ulama kalau dibacakan maulid maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hadir ketika qiyam. Jadi ketika qiyam itu Nabi Muhammad ada. Ada sebagian ulama berkata yaitu tadi kecuali katanya maulid tiba. Tahu lagi maulid tiba. Nah, maulid tiba itu kata ulama, sebagian ulama berkata, maulid tiba yang dibaca dari awal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin keistimewaan maulid tiba lah. Ini tapi sebagian perkataan sebagian ulama. Tapi kada mustahil mungkin hendak awal maulid hadir dan lain sebagainya kada mustahil. Yang penting jangan ada di dalam maulid maksiat Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada di maulid maksiat Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam maulid kemaksiatan dan lain sebagainya, maka Nabi Muhammad kada bakalan hadir di acara itu. Nah, itu tadi. Makanya katanya apa tandanya Nabi Muhammad itu hadir di dalam maulid? Tandanya ada ketenangan di majelis maulid. Ini biarlah bayangan kita kumpulan biasa lawan maulidan, di situ ada ketenangan. Lawan di situ ada haibah. Di dalam maulid itu ada rasa tenang dan rasa wibawa. Ketenangan dapat, wibawa dapat. Jarang orang majelis maulid itu main-main jarang. Di situ karena apa? Karena itu katanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menghadiri acara. Alhamdulillah kita dikasih Allah taufik menghadiri maulid ini. Mudah-mudahan kita dapat pandangan Nabi besar Muhammad SAW sehingga Rasulullah kenal lawan kita. Nah biar bayangkan di hari kiamat kena manusia dari Nabi Adam sampai akhir umat tak kumpulan di pada mahsyar. Kayak apa kita hendak dikenal Rasulullah mungkin ada amalan nang bersambung lawan Rasulullah. Amun kita hadir maulid misalnya di sini hadir maulid di mana hadir maulid rancak di bulan Rabiul Rasulullah datang, oh ini mau hanya rancak hadir maulid. Mudah-mudahan di hari kiamat kena di kiamat Rasulullah disyafaati sini masuk surga. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW kenal lawan kita. Apa amalan kita? Kita memuliakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Atau misalnya orang ada amalan ta'alluq lawan Rasulullah, akhlaknya bagus, mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ada ta'alluq lawan Rasulullah sehingga dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini terkadang kita katanya ulama itu menghimbau, menyuruhkan kepada kita, mun disebut nama Nabi Muhammad hendaknya kita bersalawat. Mun disebut Nabi Muhammad hendaknya kita bersalawat. Makanya amun di Hadramut mun mendengar nama Nabi Muhammad langsung Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nah, ulun misalkan amun kita tuh disebut nama Rasulullah tapi kadada bersalawat, artinya kadada daya tarik. Seakan-akan kita kadada hubungan dengan Rasulullah. Kada komik. Ya orang itu pun anu tuh kadada sinyalnya. Tapi pun orang mendengar nama Rasulullah langsung bersalawat. Oh, arti orang ini ada hubungan dengan Rasulullah. Cinta kawan Rasulullah. Kalau contohkan, misal ada orang anaknya meninggal, hanya 2 hari meninggal, ada nama menyebutkan ngaran anaknya itu di hadapannya menangis. Kenapa? Karena ada hubungannya sama anaknya. Tapi kenapa kita ketika disebutkan Nabi Muhammad biasa-biasa aja. Orang soleh itu disebutkan Nabi Muhammad terkadang menangis. Kenapa? Karena hubungan mereka kuat dengan Nabi Muhammad SAW. Dulu katanya ada Bibinian ini rancak mimpi Rasulullah. Orang soleh pada suatu saat datang ke orang alim, ada pernah mimpi Rasul. Jadi datang orang alim menangis. Pas waktu itu waktu musibah, anak sidin mati, laki sidin meninggal, kayak musim kayak paun tuh, kayak model corona kayaknya. Banyak kematian dan lain sebagainya. Mungkin ganas pada corona bahari itu. Akhirnya datang salah seorang alim Bibinian tadi menangis. Jadi orang alim kenapa jadi menangisnya? Apa masalahnya? Masalahnya anak mati, ada aja. Harta habis, ada aja. Laki mati, ada. Mama apa masalahnya? Masalahnya ulun rancak tiap hari memimpi Rasulullah, jika datang mimpi lagi. Itu nang sidin menangis benar. Artinya robitoh atau ta'alluq lawan Rasulullah itu kuat. Mbah, jadi orang alimnya nih, setiap hari lagi memimpi Rasulullah. Iya, suka orang alimnya deh. Orang alim itu kan seminggu minta mimpi, baru 1 tahun nggak mimpi ya. Nya kada nang harus alim, nang orang nak ketemu Rasulullah ini nang penting kuat ta'alluq lawan Rasulullah. Alim kada kuat ta'alluq lawan Rasulullah, nang wajib digawi, maksiat ditinggalkan, banyak salawat, akhlak kayak Rasulullah, kuat ta'alluq lawan Rasulullah. Insyaallah mimpi lawan sini. Connect, ada sambungan. Bahkan jalan orang alim tadi, nah orang alim lah mencarikan jalan keluarnya. Coba bangpian adakah sunnah Rasulullah nang kada tegawe? Ingat-ingat sekalinya napa? Sekalinya nang kada tegawe saja. Oh ulun pernah minum tangan kiri. Tangan kalau semuanya lah, ini tangan kiri. Nah, gara-gara itu katanya ada termimpi lawan Rasulullah. Apa lagi maksiat? Makanya wajar begitu tuh mana? Baca kata mimpi Rasulullah nya tak maksiat betuyuk. Itu sunnah aja, tinggalkan sebutin. Ada termimpi lawan Nabi Muhammad SAW. Makanya orang-orang soleh itu terkadang hendak minjam selendang sidin kita, datang lawan sidin. Ulun hendak mengambil berkah selendang pian. Dia paham. Orang kada lepas sunnah ini. Cari yang gantinya. Jadi pernah hendak meminta, nah tunjukin hanya ambil kursi ini. Ini kada kamu. Orang nama minta berkah lawan orang soleh nih. Minta unjuk gantinya kan ada habis di lemari sini baju. Habis baju. Kenapa? Minta mereka ada paham orang dulu mau minta gantian kasihan sih aman berduit dia sih. Nah itu tadi makanya banyak para ulama kadang mau unjuk kecuali ada gantinya karena kadang hendak lepas daripada sunnah Rasul. Ya wajar orang
akhlaknya kayak Rasulullah, ta'alluqnya kuat dengan Rasulullah, sholawatnya banyak, ya wajar kan mimpi lawan Rasulullah, ya wajar dekat lawan Rasulullah. Nah itu tadi cerita orang soleh. Nah jadi himungnya kita lawan maulid ini itu tanda kita itu cinta lawan Rasulullah. Kenapa? Artinya kita itu ada benih cinta lawan Rasulullah. Karena kita wajib mencintai Rasulullah. Mun kada cinta lawan Rasulullah kafir. Karena kesempurnaan iman itu cinta lawan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang jadi pertanyaan, benih cinta lawan Rasulullah ada, tinggal kita menjaganya, mengganalakannya kayak apa. Artinya tempat cinta itu di hati. Jaga hati ini daripada yang kada baik. Biar benih cinta itu lawan Rasulullah itu tumbuh subur. Munnya sudah tumbuh subur, karena ada buahnya. Apa buahnya? Buahnya mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patuh lawan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum misalkan aja pun ada orang sayang lawan bininya, apa aja nang bini ditukarkan kada berduit gitu, utang aku, nukar petol jangan bini, kalau duit nih, aku utang tuh. Karena ya cintakan bininya, apa nak menjar bininya, inya kabulakan karena cinta. Mun orang mengaku cinta lawan Rasulullah, pasti inya apa yang jar Rasulullah obati. Apa yang dilarang Rasulullah menghindari. Kayak itu. Makanya benih kita cinta lawan Rasulullah ini kita jaga bujur-bujur. Artinya hati itu punya ada nakal baik di hati diberasi sombong, atau misalnya ada rasa dengki lawan orang, ada rasa dendam lawan orang, itu diberasi. Biar tumbuh benih cinta dan mutabah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kayak kita menjaga ini ya nak tanam benih. Dijaga kalau hama-hamanya jangan disamproti macam-macam sampai kena subur. Menanamnya pun mencari tanah yang subur. Namun tanah pasir ini kenapa tumbuh? Tanah pasir tanami benih apa lah? Kepaksaan tumbuhnya mungkin kan? Tanah gunung subur. Nah artinya ini benih cinta lawan Rasulullah ini kita andak di mana tempatnya, di hati yang subur, di hati yang bersih, biar tumbuhnya itu cepat. Enak. Buahnya apa? Mutaba'ah lawan Rasulullah. Kalau sudah mutaba'ah cinta lawan Rasulullah, apa hasilnya? Enak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah puncaknya itu. Para solehin itu kadang tertarik bantu lawan surga kecuali karena di surga itu Rasulullah. Ya para solehin, nikmat yang paling besar di surga itu dua. Melihat Allah dan berkumpul lawan Rasulullah. Ada lagi sudah lawan apa ngarannya kerajaannya lah. Mungkin kita menang, kerajaannya banyak, yang bidadarinya banyak dan lain sebagainya, makanan nyaman-nyaman. Itu kita karena kita cintanya lemah. Tapi kalau orang soleh yang cinta lawan Rasulullah kuat, itu nanginya pandang adalah Allah dan Rasulnya. Nikmat yang paling besar katanya di surga melihat Allah dan berkumpul lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita cinta lawan Rasulullah kayak apa biar kita itu tambah cinta lawan Rasulullah. Kita kan udah cinta ada nih. Yang pertama jauh tadi ditanam di tempat yang bujur-bujur artinya bersih, jaga hati kita. Yang kedua biar kita tambah cinta, biar cinta kita ini tambah berkembang. Kenapa caranya? Kenali Rasulullah. Karena amun kita tambah kenal lawan Rasulullah, tambah cinta lawan sini. Ulun misalkan secara logikanya aja. Misalnya orang kada kenal nih, dah ketujuh. Contoh, ada orang yang tamu nih, pian itu suka lawan nasi goreng. Ulun ketujuh mana lawan nasi goreng itu? Tamu nih bilang,
Pernah melihat nasi goreng lah? Kada pernah. Pernah lamar Said? Kada pernah. Pernah mendengar kisahnya kayak apa rasanya? Kada pernah. Nah, aneh. Ada kenal, maka berbanda ketujuh. Aneh kan? Atau misalnya ada atlet nama pemain bola apa sama ngarannya gitu nah. Lupa tujuh bener lawan pemain itu. Takut nih bang, pernah lah ini melihatnya main? Kada pernah. Pernah lah mendengar kayak pemisahnya? Kada pernah. Aneh. Ya loh, aneh. Artinya apa? Sesuatu menghendak tambah kita cintai harus kita kenal. Artinya apa? Kita hadir maulid nih hendak kenal siapa Nabi Muhammad SAW. Yang dibahas di sini Nabi Muhammad SAW kayak orangnya, akhlaknya terpuji dan lain sebagainya. Makanya katanya ulama ulun sedikit mengisahkan kayak Nabi besar Muhammad itu. Kata ulama, sebelum Nabi besar Muhammad SAW itu dilahirkan, itu disebutkan di dalam kitab Anwarul Muhammadiyah. Cahaya Nabi Muhammad itu pindah dari sulbi abahnya ke abahnya sampai ke datunya Abdul Muttalib. Ketika sampai ke datu Sidina Abdul Muttalib, Abdul Muttalib ini lagi guring di Hijr Ismail. Lagi guring di Hijr Ismail. Baya bangun, Sidin merasa Baya bangun apa ngarannya sudah pindah cahaya Rasulullah itu ke sulbi Sidin. Tolak ke tulang sulbi. Baya bangun Abdul Muttalib kayak Sidin ini bingung. Baya bangun bacalak mata, rambut rapi, pakaian babungas. Habis saya kisah babungas bangun guring. Jar Abdul Muttalib siapa nama aksi aku pas guring? Siapa nama nyuri? Siapa namanya laki? Bingung Abdul Muttalib. Akhirnya bertakun dalam orang-orang yang tahu nang alim di situ. Dikabarkan disuruh Abdul Muttalib untuk kawin. Katanya orang Arab Bahari karena tahu ada keistimewaan di Abdul Muttalib ini. Amun di Mekah itu kekeringan, jarang hujan. Artinya kan alih banyu lah. Di Arab itu jarang hujan, kemarau panjang. Kayaknya mengambil Abdul Muttalib. Di Kiau Abdul Muttalib ini dibawa ke Gunung Sabir. Ada gunung namanya Gunung Sabir. Itu mereka beribadah di sana dan bertawasul dengan apa yang di dalam Abdul Muttalib ini. Artinya bertawasul lawan rahasia yang ada di dalam Abdul Muttalib ini. Subhanallah, umbah itu langsung hujan. Berkat cahaya Nabi besar Muhammad SAW. Itu sudah ada kelebihan, orangnya belum lahir lagi. Setelah pindah cahaya Nabi besar Muhammad SAW ke sulbi Abdul Muttalib itu bau harum. Karena berkat cahaya Nabi besar Muhammad SAW. Itu katanya ketika tentara Abraha, kan ada kisah Abraha nang apa ngarannya hendak menghancurkan Ka'bah adalah di dalam ayat Al-Fil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil tarmihim bi hijaratin min sijil fa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Itu di dalam ayat itu dikisahkan ketika Abraha. Jadi Rasulullah SAW ini lahir di tahun gajah. Artinya apa? Setelah kejadian Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah 50 hari lahir Rasulullah. Jadi bahari itu kada ada tanggal, kada ada hari. Jadi hendak menandai tahun, apa kejadian yang berkesan pada tahun itu ditandai tahun itu tahun fil, tahun gajah hendak menyerang Ka'bah, itu menandai hari dan tahun. Mun kita wayah inilah menandai tahun, misalnya kada ada tahun, kada ada tanggal, menandai tahun tsunami. Ya Allah ingat pada tahun orang tahun corona, tapi 50 tahun 2020 ya tahun corona. Artinya bahari itu menandai kejadian itu dengan itu tadi kejadian yang besar. Jadi katanya Ashabul Fil ini dulu ada raja di Yaman yang dari Habasyah. Habasyah itu Ethiopia. Inya mengikuti anu apa ngarannya Yaman, artinya jadi raja di Yaman itu kan. Kenapa nanginya gawe
nang inya gawi inya bahiri lawan orang Arab. Hanya ada bagus dua sifat bahiri ini ada tenang hidup bahkan bisa memusnahkan. Kemudian sifat hiri itu ada di hati, ada pada nyaman hidup. Orang dapat rezeki kamu, sarah Allah Taala yang memberi rezeki, kenapa seorang pada terima? Artinya orang dapat rezeki harusnya seorang patimu karena kita bersaudara, muslim lawan muslim bersaudara. Orang hanya tukar motor, enak memahami sorangan di rumah atau memandir orang paling sedikitnya memandir paling bukan kredit. Kenapa kan? Inya hiri, inya sifat hiri ini ada tenang hidup. Amun kan ada sifat hiri, orang bertambah rezeki tambah ilmu. Bahkan didoakan hidup tenang. Kemudian hiri, nang dihiri guring nyaman benar. Seorang bisa guring. Karena kada guring sampai jam 2, kada guring mah apa kada ada hasilnya juga. Amun rezeki sudah ditulis Allah gasan sipulan, kadanya kawa gasan sipulan. Ngajar Allah Ta'ala rezeki ini gasan si terang tetangga. Kada mungkin sudah gasan nak bahiri itu kada mungkin. Nang sudah ditulis kasih tubang sudah terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya katanya orang hiri ini seakan-akan mengalahi Allah Ta'ala. Kenapa? Karena ini kada terima Allah Ta'ala memberi ini kada terima. Tapi pitihan ini ada dua orang yang paling pitih deh. Ampun orang ini dipitihan. Kalau orang hiri itu kalau ampun Allah dipitihan. Nah ini Raja Abraha ini tadi hiri lawan orang Arab. Kenapa jadi orang berhaji ke Makkah? Aku hendak baulahi Ka'bah di Yaman. Baulahi Ka'bah itu disebutkan di dalam tafsir Sawi. Baulahi Ka'bah kayak apa ngaran baulahi kayak kanisah itu kayak gereja itu kayak apa itu nah? Orang kafir. Di dalam tafsir itu menyebutkan saking tingginya kalau diulahnya nih, amun piat melihatin atau gugur kupiah. Saking tingginya. Kita gugur kupiah. Jadi gimana tuh cuma mana tak? Nah di sini katanya Abraha ini maulah Ka'bah nang anak dipindahnya haji karena dia anak haji ke Yaman dipindahnya kalau jadi dia karena itu orang Arab dari emas diulahnya dalamnya tuh dari apa ngarannya perak dan lain sebagainya bagus gitu Pak. Akhirnya mendengar orang Muslim yang beriman lawan Allah berikut mungkinlah dengan agama-agama Nabi Bahari karena Islam belum ada. Artinya mendengar bahwasanya Abraha ini anak memindah Ka'bah ke Yaman. Tarik orang Muslim ini. Tadi kan turun ngarannya. Ada di tafsir tuh. Jadi napa nang digawinya didatanginya malam-malam dihirainya. Aku bahanya itu dilawannya lawan kotoran-kotoran ini teh. Manian Abraha tarik apa? Siapa nang kaulah gawinya ya? Ya orang Muslim tadi. Akhirnya ya kamu ambil gajah sekitar 20 gajah atau berapa menyerang kayak itu banyak mahaga di jalan terus berperang lawan kuat dan tentara gajah di mana Umbarian dapat gajah ada di Mekah ada gajah dia mengirim dari Habasyah gajah itu diambil dari Habasyah dari Ethiopia. Jadi gajah yang ditunggangi Abraha ini ada gajah putih. Ngarannya Mahmud. Mahmud ngarannya. Gajah putih ngarannya Mahmud. Gajah putih ini datang sampai ke antara Muzdalifah lawan Mina ngarannya Wadi Muhassir. Nah, ketika sampai di situ mendengar Abdul Muthalib kayaknya Nabi Muhammad SAW mendengar artinya Ka'bah hendak dihancurkan Abraha. Ketika mendengar itu hendak dihancurkan Abraha, akhirnya Abdul Muthalib berkata, "Kada bakalan kau menghancurkan Ka'bah karena Ka'bah mempunyai Tuhan yang menjaga." Tapi nang jadi masalah ini apa? Nang jadi masalah nih, ontanya Abdul Muthalib diambil Abraha 400 ekor. 400 sigung diambil Abraha. Akhirnya didatangi Abdul Muthalib melihat ke gunung
melihat ke gunung, takutan jawab berarti kalau menyerang Mekah lah. Nah, Sidin ini Sayyidul Qaum, artinya pemimpin orang Arab di Mekah. Tanggung jawab Abdul Muthalib. Ketika naik ke gunung Abdul Muthalib, katanya di dalam sejarah diceritakan, naik ke gunung, setelah naik ke gunung terpancar cahaya Nabi Muhammad SAW di dahi Sidin. Ketika terpancar cahaya itu tadi berputar dan menembus Ka'bah. Artinya cahaya itu tadi berarah ke Ka'bah. Oh, berarti ada isyarat ya Abdul Muthalib, kemenangan dari kita. Artinya ada musuh. Ketika itu Abdul Muthalib mendatangi, hendak mengambil binatang-binatang yang diambil Abraha tadi. Akun orang banyak juga mungkin lah. Akhirnya ketika Abdul Muthalib mendatangi Abraha. Oh, pada sebelumnya Abraha mengutus utusan ke Mekah. Sebelumnya Abraha mengutus utusan ke Mekah. Jadi utusan Abraha ini modelnya sebelum memasuki Ka'bah masuk ke Mekah. Jadi Bapak Amir, artinya kami kan hendak macam-macam orang Mekah, cuma kami hendak menjalankan Ka'bah aja. Kami kan hendak berperang, cuma yang penting jangan dihalangi. Tapi utusan ini ketika masuk ke Ka'bah, ketika masuk ke Mekah, bertemu lawan Abdul Muthalib, melihat cahaya Nabi Muhammad SAW di muka Abdul Muthalib, langsung pingsan. Utusan ini tadi. Setelah pingsan bangun dan berkata, wahai Abdul Muthalib, aku percaya kamu pemimpin Quraisy. Akhirnya bukan dilawan Abdul Muthalib, kemudian boleh. Setelah boleh, Abdul Muthalib menemui Abraha. Abraha ketika melihat Abdul Muthalib, gajah-gajah yang melihat Abdul Muthalib langsung dudukan gajah. Karena cahaya Nabi besar Muhammad SAW. Nah, di situ belum lahir sini lagi, belum lahir sudah istimewa. Katanya masuk Abraha ke Mekah. Setelah masuk ke Mekah, itu gajah amun diarahkan antara Ka'bah duduk. Dihambati kepalanya, ada juga membangun. Tapi pun diarahkan boleh kayak mana berdiri. Nang apa tadi nang duduk itu tadi gajahnya nang paling lebaran diurus Mahmud tadi. Gajah nang ngaran Mahmud di dalam kitab tafsir. Bagus ngaran Mahmud bagus. Orang yang terpuji Mahmud. Jadi setelah itu disuruh berdiri, ada berdiri juga gajahnya tadi. Akhirnya datanglah burung dari lautan yang membawa tanah panas dan melempari tentara-tentara Abraha itu tadi lawan tanah itu. Akhirnya kata mufassirin, ada nang di apa kana batu itu tadi dari kepala tembus ke bawah, masuk di kepala tembus ke bawah, meninggal tentaranya. Gajah-gajahnya habis musnah kena batu. Ini 3 buting setiap burung, 3 buting membawa batu. Di montong sebuting dibatis 2. Sebuting. Jadi mau dihipatakan masuk kepala, keluar di burit meninggal. Gajah-gajahnya habis musnahan. Tinggal Mahmud tadi kadang meninggal, kadang kena batu. Kenapa? Karena inya patuh membela Nabi Muhammad SAW. Yang datang mengajarkan apa? Nah, amal nang soleh bisa menyelamatkan inya. Karena Allah ingat kalau amal nang inya gajah tadi kena batu. Makanya dulu katanya ada tentara Firaun, kan Firaun itu ditinggal makan di laut, kan? Itu tentaranya semua mati, Firaunnya mati kecuali sebuting tentara. Ada mati. Selamat. Kenapa aja? Inya memakai rupiah. Berkat itu tadi menyerupai Nabi Musa, mungkinlah memakai amalan rupiah tadi. Selamat. Amal soleh itu kadang menyelamatkan kita dari pas tak lepet ke apakah amal soleh itu menyelamatkan berkat amal soleh. Alhasil setelah kejadian itu tadi lahirlah Nabi besar Muhammad SAW. Panjang belum disangkat mungkin sampai jam 5.
Nah, jadi ulun ringkas-ringkas saja. Lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, himung siapa? Paman Sidin Abu Lahab. Siapa yang mengabarkan pembantu Sidin namanya Suwaibah. Suwaibah ini bahabar lawan Abu Lahab. Abu Lahab ini paman Rasulullah. Jar Suwaibah, wahai Abu Lahab, lahir anak dan sanak pian. Sudah saking himungnya Abu Lahab, kenapa dimerdekakan Suwaibah itu? Katanya dengan berkat himungnya Abu Lahab, dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, itu katanya ada nang tamimpi laman Abu Lahab, manakuni kaya Pak Abu Lahab pian di alam sana. Jar Abu Lahab, aku dalam azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala diazab Allah. Kecuali hari Senin, azab itu diringankan, keluar banyu dari diri awam itu. Sisanya azab. Berkat namanya, berkatnya himung ketika lahir Nabi Muhammad SAW. Kayak kok kita orang Muslim himung lawan kelahiran Nabi Muhammad SAW, ya pasti ditulis Allah kebaikan dan Allah ada bakalan melupakan kehimungan kita pada hari ini dengan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Katanya Nabi besar Muhammad SAW itu kata orang syair ketika itu. Ada salah satu syair mengatakan, "Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bi tabbat yadahu fil jahim mukhallad." Jikalau ini orang kafir, ada orang ahli syair, ini orang kafir nih, yang mana celaannya ada di Al-Qur'an, tabbat yada Abi Lahab wa tab, celaka Abu Lahab. Al-Qur'an sudah mencela. Kalau orang kafir ini yang sudah dicela di Al-Qur'an, artinya banget benar ada yang kafir kalau dicela di Al-Qur'an. Tapi pun sudah mana kafir, mana dicela di Al-Quran, luar jahatnya sudah. Abu Lahab ini tadi, idza kana hadza kafiran ja'adahu bi tabat yadahu fil jahim muqallada, artinya sudah dikabarkan di Al-Quran Abu Lahab ini salawasan di neraka jahanam. Fama dhanna ata fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Setiap hari Senin diringankan azabnya. Fama dhannu bil 'abdi alladzi kana 'umruhu bi ahmada masruran wa muwahhida. Gimana kalau orang muslim, orang mukmin nang seumuran ini baiman melawan kenalnya Rasulullah, maka pasti Allah ingat lawan amalan soleh itu. Karena apa? Karenanya himung dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit lagi ulun menyambung. Nah, sedikit lagi lah minta izin ulun mengisahkan tentang rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kita kenal tadi lawan Rasulullah kayak apa? Jadi dia ulama anggota tubuh yang disebutkan di Al-Quran itu anggota tubuh Nabi besar Muhammad SAW. Ada anggota tubuh yang lain yang disebutkan di Al-Quran kecuali Rasulullah. Dalilnya alam nashrah laka sadrak. Apakah kami telah membukakan, melapangkan dadamu wahai Muhammad? Dada Rasulullah disebutkan di Al-Quran. Sadrak itu dada Rasulullah. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Di sini dhahrak ini belakang. Belakang Rasulullah pun disebutkan di dalam Al-Quran. Siapa anggota tubuh yang disebutkan di Al-Quran? Amun sudah anggota tubuh Rasulullah disebutkan di Al-Quran, berarti ini bukan orang biasa. Bukan orang biasa. Siapa yang disebutkan ada? Kecuali Nabi besar Muhammad SAW. Sedikit kita menyebutkan tentang anggota tubuh Rasulullah. Belum contohkan rambut Nabi besar Muhammad SAW. Itu katanya rambut Rasulullah itu hirang. Artinya hirangnya itu hirang pekat, hirang benar. Lawan rambutnya itu aja rambut sidin ini tebal. Artinya ini kan rambut kita ini tipis-tipis kalau rambut sidin itu tebal. Dengan tipis ada yang tebal kalau rambut Rasulullah itu hirang apa? Jadi ketika sulh Hudaybiyah itu ketika Rasulullah hendak umrah, kemudian ditahan orang kafir. Akhirnya karena kawan masuk Mekah, tahalul di Hudaybiyah. Begundul Rasulullah di Hudaybiyah. Ketika begundul, sidin begun apa ngarannya
bagundul di Hudaybiyah itu kan ngaran rambut ribuan yo. Itu sahabat barabut. Sahabat itu barabut lawan rambut Rasulullah SAW sampai anunya saking barabut ini kayak orang bunuh-bunuhan barabut ribuan padahal rambut itu. Kemana wah ini rambutnya? Rambutnya macam-macam. Ada nak bawa siap dibawa mati. Banyak rambut Rasulullah nak dibawa sahabat mati dibuat ke kafan. Ada sebagian rambut disimpan turun-menurun yang sekarang ada di Turki, nah, di museum Turki. Ada yang dijabit di Yaman, itu turun-menurun rambut Nabi SAW. Disimpan, ini pian bayangkan adalah rambut yang disimpan diabadiakan sudah lebih daripada 1400 tahun. Namun kita bergunting, rambut ini dia buat yang sampah. Itu rambut kita. Tapi ini rambut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama rambut Rasulullah itu umur berapa sih? Umur 63 tahun kan? Itu ubannya dihitung kalau dihitungi kurang dari 20. Di sini sedikit, di nang rambut di bawah bibir sedikit, lawan dijabut sedikit. Omong 20 dibandingkan rambut yang banyak tuh lah ada kelihatan juga. Ada kelihatan 63 tahun. Rambutnya kurang daripada 20, rambut ubannya. Uban. Amun kita umur 63, abu-abu rambutnya udah. Putih lawan anak hirang bang, abu-abu rambut. Nah. Maka di sini apa namanya? Itulah rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu katanya para sahabat ada yang menyimpan rambut Rasulullah untuk memancing pertolongan Allah. Jadi Sayyidina Khalid bin Walid ini yang dinamakan Sayyidullah Maslul. Sahabat namanya Khalid bin Walid itu yang gelarnya apa? Pedang Allah yang terhunus. Kalau perperangan yang dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid ada pernah kalah. Mantap terus. Apa rahasianya dia? Rahasianya Sidin membawa rambut Rasulullah di kepala Sidin. Membawa rambut Rasulullah di kepala Sidin. Jadi perperangan itu karena berkat ada rambut Rasulullah mana? Jadi memancing pertolongan Allah dengan rambut Rasulullah. Itu ada di Bani Israel. Ada kejadian di Bani Israel. Di Bani Israel itu ada perperangan dahulu. Ini membawa kotak tabut. Kotaknya itu peninggalan baju Nabi Musa lawan Nabi Harun. Baju Nabi Harun di kotak itu tadi, sandal Nabi Musa dan lain sebagainya dikumpulkan di kotak. Amun perperangan dia hendak di muka. Kenapa? Biar memancing pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mengambil berkat biar ditolong Allah taala. Akhirnya menang terus peperangan. Amun kita orang buat yang lain aliran orang kita syirik dan lain sebagainya lah. Dianggap milik kafiran dan lain sebagainya. Ada itu hanya bertawasul. Mintanya lah Allah juga. Orang salah paham kan. Hati-hati kan. Ini macam aliran lainnya nak ziarah kubur haram ini, murid haram dan lain sebagainya. Orang sibuk melawan Rasulullah di padang haram. Ya itu tadilah rambutnya Nabi Muhammad SAW. Dan rambut itu rambut Rasulullah ini berpanjang kayak hidup. Jadi berpanjang. Lawan kada ada cahaya. Lawan kada ada apa? Kada ada bayangan. Karena Rasulullah kalau berjalan itu kada ada bayangan. Kita kan ada bayangannya Allah. Rambut Rasulullah kada ada bayangannya karena sidin cahaya. Cahaya itu kada ada bayangan. Nah, mungkin ulun sampai di sini aja dulu. Cara maulud hari ini diterangkan banyak benar lagi kayak apa paluh Rasulullah, kayak apa ukuran panjang sidin dan sebagainya. Ada cukup waktunya. Kasihan kemudian kawasan. Mudah-mudahan yang ulun sampaikan ada manfaatnya ada sebelum seorang dan yang bermanfaat dan mudah-mudahan ada berkahnya dan mudah-mudahan kita hadir di acara hari ini menjadi sebab kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW dan mudah-mudahan kita dimudahkan untuk ziarah ke Mekah dan Madinah dan mudah-mudahan kita dibersihkan daripada dosa-dosa supaya kita bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam subhanallahi wa bihamdihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.